Sudah terdengar ya? Cek suara saya apakah bisa terdengar? Terdengar ya? Halo, tes. Ya. Saya mau cek. Dengaran, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin acara konferensi pers akan segera kita mulai ya, sambil menunggu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang lain untuk bergabung dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Kolaka atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Seksi PDMS Pak Ulum dan Kepala Seksi Bank Pak Sigit Haryanto, serta hadirin sekalian yang berkesempatan hadir pada kegiatan konferensi pers bulan Agustus tahun 2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini ya, kita bisa bersilaturahmi kembali meskipun secara daring ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan ya, dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Meskipun ini adalah akhir pekan ya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan tugas yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada pagi hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan realisasi KPPN di lingkup wilayah kerja KPPN Kolaka periode sampai dengan bulan Agustus 2022. Mungkin untuk informasi bagi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya konferensi pers yang sudah kita laksanakan bersama dengan KPP Pratama Kolaka serta Pemda di 3 kabupaten ya, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur itu dilaksanakan setiap triwulan. Tapi permintaan dari kantor pusat KPPN diminta untuk melakukan konferensi pers setiap bulan gitu. Jadi untuk setiap bulan ini akan kami adakan informasi tersendiri ya dari KPPN, nanti yang triwulanannya akan bersama dengan pemerintah daerah dan KPP Pratama Kolaka. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini akan kami sampaikan ya beberapa informasi penting ya terkait dengan realisasi di wilayah kerja KPPN Kolaka. Yang akan kami sampaikan di sini ada 8 poin ya. Pertama adalah terkait dengan realisasi KPPN ya. Sebagaimana dapat kita lihat di screen ya, bahwa account di wilayah kerja KPPN Kolaka periode sampai dengan bulan Agustus 2022 kemarin ya. Ini untuk pendapatan ya, yang tercatat di kami adalah PNBP, realisasinya adalah 33,9 miliar atau 83,59% dari target yang dicanangkan. PNBP yang terbesar adalah dari biaya pendidikan ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di wilayah Jakarta Kolaka ada satu universitas negeri ya, Universitas 19 November Kolaka. Kemudian yang
urutan berikutnya adalah dari pendapatan jasa kepelabuhan ya, dan jasa kepolisian. Dari pendapatan periode 2022 ini ya, sampai dengan bulan Agustus, kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 ada kenaikan ya, yang di mana periode yang lalu itu adalah 71,32%. Dengan demikian bisa menjadi salah satu indikator ya bahwa aktivitas ekonomi ya, karena untuk utamanya ada dari jasa kepelabuhan ya, berarti di situ kan ada aktivitas ekonomi keluar masuknya barang ya di wilayah ini. Kemudian belanja negara ya, secara keseluruhan baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan desa yang dilakukan melalui KPM Kolaka, dari realisasi sampai dengan bulan Agustus sebesar 596,2 miliar ya, atau 58,2%. Dan ini juga ada kenaikan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ya, di mana periode yang sama tahun lalu sebesar 45,42%. Dan sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di periode tahun 2022 ini juga memang target belanja per triwulannya itu sudah dinaikkan ya. Kalau tahun lalu itu periode semester 1 atau triwulan 2 itu hanya 40% ya. Kemudian di tahun ini 50% ditarget. Bahkan nanti untuk triwulan 3 sekitar 70% ya. Ada kenaikan 10% dari periode tahun lalu yang hanya 60% targetnya. Jadi ini cukup signifikan kenaikannya dan mudah-mudahan bisa kita capai nanti sampai dengan bulan September. Kemudian untuk belanja pemerintah pusat ya, realisasinya sebesar 257,6 miliar atau 57,92%. Ini cukup bagus ya. Demikian sebagaimana saya bisa sampaikan, targetnya nanti sampai akhir September ada sekitar 70% ya. Jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian ya untuk mengejar realisasinya ini sekitar 12%-an ya di bulan September ini. Untuk belanja pegawai realisasinya 149,3 miliar atau sudah 66,38%. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Juli kemarin kita sudah membayarkan atau menyalurkan gaji 13 ya. Jadi sampai dengan akhir tahun nanti itu yang normal saja ya. Jadi tidak ada pembayaran gaji yang kita. Mudah-mudahan dari alokasi pagu belanja pegawai yang dianggarkan ini bisa mencukupi ya realisasinya. Mungkin bagi Bapak Ibu satkernya yang biasanya ada pagu minus atau sudah kelihatan ya potensi adanya pagu minus, yang bisa mengantisipasi untuk melakukan revisi ya di akhir tahun anggaran ini supaya tercukupi ya pagunya. Kemudian untuk belanja barang realisasinya sudah 97,22 miliar ya, atau 56,31%. Ini agak menurun sedikit ya. Kalau secara nominal sebetulnya naik ya, tapi persentasenya dari tahun anggaran lalu itu turun sedikit. Kemudian untuk belanja modal 11,04% ya, atau 23,41%. Ini turun ya, cukup banyak dari periode yang sama tahun sebelumnya, karena di tahun ini memang ada belanja modal yang terblokir ya, cukup besar gitu ya, sehingga
mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan, ada kemungkinan tidak bisa dilaksanakan tahun 2022 ini. Kemudian untuk belanja bantuan sosial ini sudah tercapai 100% sampai dengan saat ini ya, atau 66 juta. Ini hanya ada di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa, realisasinya sebesar 338,6 miliar ya, atau sudah secara persentase 58,41%. Ini juga ada kenaikan ya, sekitar 5% dari realisasi tahun lalu. Transfer ke daerah ini ada realisasinya 127,81 miliar ya, atau 42,18%. Di transfer ke daerah ini ada dua komponen ya, yaitu DAK fisik, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi khusus non fisik ya, untuk BOS ya, dan operasional sekolah lainnya gitu. Kemudian untuk dana desa realisasinya sudah mencapai 210,8 miliar ya, atau 76,19%. Ini juga meningkat ya dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dan untuk dana desa sendiri saat ini sudah dibuka untuk pembayaran tahap terakhir ya, yang regulernya tahap ketiga, kemudian nanti di awal Oktober sudah bisa dilaksanakan penyaluran untuk BLT triwulan keempat. Jadi harapannya kalau bagi desa-desa yang sudah terkelola dengan baik ya, dan melaksanakan kegiatan dengan baik, maka di awal Oktober ini sudah bisa selesai ya untuk penyaluran dana desa tahun 2022. Ini tadi ya sebetulnya sudah kami sampaikan bahwa memang di periode sampai dengan bulan Agustus ini ada kenaikan-kenaikan ya, baik dari realisasi pendapatannya PNBP maupun belanja negaranya, baik itu belanja pemerintah pusat yang melalui Satker Bapak Ibu sekalian, maupun transfer ke daerah dan dana desa yang melalui pemerintah daerah. Kemudian untuk realisasi belanja pemerintah pusat ya, dari belanja pegawai sendiri tadi sudah saya sampaikan 66,38% ya. Kemudian belanja barang 56,31%, belanja modal ini yang masih ada tadi ya, banyak terkait dengan blokir itu ya, yang cukup besar. Kemudian perlu kami sampaikan juga ya, beberapa 10 besar ya satuan kerja yang sudah realisasi ya, presentasi realisasi belanjanya tertinggi ya. Yang pertama adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, ini sudah mencapai 90,72% ya, luar biasa, sudah hampir selesai ya di bulan September ini. Kemudian ada Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara 664084 ya. Ini eselon satunya apa ini ya? Ini sudah 79,32%, kemudian MAN 1 Kolaka ya 78,81%, MTSN 3 Kolaka Utara sudah 78 juga, Pengadilan Agama Mahasiswa yang 401994 76,90%, MAN 2 Kolaka ya Ibu Mardiani ini sudah 75,43%, Pengadilan Agama Kolaka yang 309094 2, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara 71, Kemenak Kabupaten Kolaka yang 419740 dan 71,17%, dan BNN Kabupaten Kolaka 71,08% ya. Insya Allah KPPN Kolaka juga sudah 70% ya. Oke. Mohon nanti ya bagi Bapak Ibu sekalian yang
mudah-mudahan di bulan September ini bisa mengejar semuanya nanti bisa di atas 70%. Kemudian perlu kami sampaikan juga ya terkait dengan pendapatan pajak ya. Sebetulnya ini tidak tercatat di KPPN Kolaka ya karena kantor pajaknya itu lokasinya di Kendari ya sehingga mereka masuk di wilayah kerja KPPN Kendari dan pendapatannya itu tercatat di sana. Namun demikian ini informasi yang kami peroleh dari KPP untuk pendapatan pajak ya di Kabupaten Kolaka Timur ini PPh non migas sudah 6,3 miliar ya untuk PPN dan PPNPM 6,22 miliar pajak langsung dan PIP apa ini itu 56.000 ya sangat kecil, kemudian PPP dan PPHTP masih nihil ya. Kemudian untuk Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka ini kok sama nih. Ini ada salah ini ya. Kolaka Utara dan Kolaka ini masih sama ya. Jadi 10 PPh non migasnya sudah 10,9 miliar ya. Kemudian PPNPN 9,7 dan pajak langsung dan PIP-nya 530 miliar. Untuk pajak ini mungkin nanti di triwulan 3 yang akan disampaikan langsung dalam konferensi yang mengundang juga dari KPP Pratama dan pemerintah daerah. Mungkin kita lanjut aja untuk capaian realisasi dak fisik dan dana desa ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ada peningkatan ya secara keseluruhan di tahun 2022 ini sampai dengan Agustus dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk DAK fisik di Kabupaten Kolaka realisasinya sebesar 20,16 miliar ya atau 22,38%. Kemudian untuk realisasi dana desanya sudah 75,83% atau 59,18 miliar ya. Kemudian untuk Kabupaten Kolaka Utara, DAK fisiknya sudah terrealisasi 37,79 miliar atau 51,61%. Ini cukup besar ya, bahkan kemarin mendapatkan penghargaan dari provinsi ya untuk daerah fisik itu peringkat 2 ya. Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian untuk dana desanya sudah realisasi 83,63 miliar atau 75,14%. Kemudian untuk Kabupaten Kolaka Timur, DAK fisiknya 13,34 miliar atau 24,41% dan dana desa 67,98 miliar atau 77,86%. Jadi untuk dana desa ini rata-rata memang tahap 1, tahap 2 sudah salur semua ya. Kemudian BLT tahap triwulan 3-nya juga tinggal beberapa desa. Kemudian nanti tinggal penyaluran tahap 3 reguler ya. Yang ini juga sebagian sudah cukup banyak ya desa-desa yang sudah salur. Kemudian nanti yang terakhir adalah di awal Oktober penyaluran untuk BLT triwulan 4 ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Untuk DAK fisik ya mungkin perlu didorong kembali ya karena rata-ratanya dari Kabupaten Kolaka maupun Kolaka Timur ini masih di bawah 25% ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga ya terkait dengan realisasi DigiPay Marketplace ya sampai dengan bulan Agustus 2022 di mana di wilayah kerja KPPN Kolaka itu
terdapat 3 bank himbara ya yang bergabung di dalam DigiPay, yaitu Bank BRI atau DigiPay 002 ya, kemudian BNI DigiPay 009 dan Bank Mandiri DigiPay 008. Untuk BRI ini karena memang sebagian besar ya Satker ini memiliki rekening bendaharanya di BRI. Dari 30 yang sudah terdaftar menjadi di dalam sistem market DigiPay ada 33 satuan kerja. Kemudian sudah terdaftar juga 44 vendor, kemudian 231 transaksi ya, sebesar 298,381 juta rupiah. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita ketahui bersama ya, dari wilayah Kabupaten Kolaka itu ada 3 satuan kerja yang mendapat penghargaan tingkat provinsi ya, yaitu kebetulan Kabupaten Kolaka sendiri ya, dari 2 kategori kedua-duanya nomor 1 gitu ya. Kemudian PPS Kolaka Timur ya, kategori transaksi itu mendapatkan jumlah transaksi peringkat 2 ya, di bawah BPN Kabupaten Muna ya. Kemudian PPS Kolaka Timur juga untuk jumlah transaksinya di rank nominal ya, nominal transaksinya berada di ranking 3. Kemudian untuk jumlah transaksi Kejaksaan Negeri Kolaka Utara ya, mendapat peringkat ke-3. Jadi mengingatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian bahwa target yang dicanangkan oleh Kabupaten Kolaka itu 600 transaksi ya, dengan tanggung renteng sebetulnya masing-masing Satker itu 1 transaksi per bulan atau 12 gitu ya. Dan nominalnya itu sekitar 500 juta. Jadi ini masih ada separuh ya target yang belum tercapai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semangat ya untuk DigiPay ini. Kemudian yang BN ini sudah 1 Satker yang terdaftar dengan 1 vendor ya, tapi transaksinya belum ada. Kemudian juga Bank Mandiri sudah terdaftar 3 Satker ya, tapi belum terdaftar vendor ya, maupun transaksinya. Mudah-mudahan bisa didorong ya. Kemarin kami juga sudah koordinasi dengan banknya, sebenarnya sudah siap ya, cuman memang kendalanya untuk menemukan vendor itu yang bersedia itu agak susah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi dari 230 transaksi yang ada tadi, baru 7 Satker ya. Padahal kita sudah terdaftar berarti 4 dengan 33 ya. Sudah 37 ya satuan kerja. Nah, baru 7 yang sampai dengan transaksi. Ini BPS Kabupaten Kolaka sebanyak 43 transaksi dengan nominal 38 juta. BPS Kolaka Timur ya, ini hampir mengejar KPPN ya. Transaksinya sudah 54 tapi nominal rupiahnya 117,44 juta. Kemudian BPS Kabupaten Kolaka Utara 8 transaksi dengan nominal 11,84 juta, KPPN 83 transaksi ya, dan nominal 118,83 juta. Ini kebetulan pagunya udah hampir habis gitu, jadi untuk menambah itu agak susah karena kami memang agak kecil ya untuk yang TU-nya. Kemudian Kejaksaan Negeri Kolaka sudah ada 6 transaksi dengan nilai nominal 1,5 juta ya. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara transaksinya banyak 33, nominalnya 3 juta, dan UPP Kolaka ya 4 transaksi 7,6
juta. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian semangat, karena ini kemarin juga Pak Presiden juga sudah meluncurkan KKP domestik ya. Dan kris ya, itu semuanya untuk mendukung transaksi yang non cash gitu ya. Dan alhamdulillah ya, kita meskipun ya jauh dari kota besar, tapi ternyata bisa bersaing ya dengan Kendari gitu ya. Jadi kemarin juga disampaikan oleh Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Sultra ya, bahwa dari 3 satker di wilayah Kolaka yang mendapatkan penghargaan itu 2 itu satunya Lasusua, satunya lagi Kolaka Timur yang mungkin kelihatannya sepi gitu, tapi ternyata bisa melaksanakan transaksi secara elektronik dengan baik, bahkan mengalahkan di Kota Kendari ya, yang pagunya besar dan jumlah vendornya maupun itu lebih banyak. Kemudian kami sampaikan terkait dengan IKPA ya, kategorinya, karena untuk IKPA ini kan sampai dengan bulan Agustus masih ada 1 indikator yang belum semuanya masuk ya, yaitu terkait dengan capaian output sedang dalam proses ya, dan mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa segera menyampaikan laporan capaian outputnya ya, karena ini nanti juga akan masuk dalam perhitungan IKPA. Kami sampaikan untuk penyerapan anggaran yang sudah memenuhi target ya, target dari di triwulan 3 ini ya, yang mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sekitar 70% atau berapa gitu ya, berbeda-beda karena memang targetnya berbeda jenis belanja ya. Kalau untuk belanja pegawai 75%, belanja barang dan modal 70%, kemudian untuk belanja bansos 75%. Jadi tergantung pagu per jenis belanja masing-masing ya. Tapi ini beberapa ada 10 besar ya satuan kerja yang sudah memenuhi melewati dari target yang ditentukan di triwulan 3 ya. Pertama adalah Kemenag Kabupaten Kolaka, kemudian PN Kabupaten Kolaka, UPP Kolaka, Dinas Perkebunan dan Peternakan baik Kabupaten Kolaka maupun Kolaka Utara, MAN 1, MAN 2, Jalan Negeri Kolaka Utara, Kemenag Kolaka Utara, MTSN 3 Kolaka Utara. Mudah-mudahan di bulan September nanti ya insya Allah akan tambah ya, bertambah. Harapannya sih semuanya sudah memenuhi ya target 100%. Dan untuk yang tadi ada blokir ya, itu ternyata sudah diakomodir ya, bahwa blokir itu tidak diperhitungkan di IKPA-nya, jadi dikeluarkan ya, atau dikurangkan blokirnya di dalam pagu untuk perhitungan penyerapan anggaran di IKPA. Kemudian yang berikutnya adalah dari indikator deviasi halaman 3 DIPA ya. Nah, ini sudah beberapa satker yang 100% ya. Ini KPPN nggak dicantumkan ya. Jadi yang sudah mendapatkan dari 100, 100 ini berarti antara rencana dengan realisasinya klop ya, atau paling enggak deviasinya 5% ya, baik kelebihan maupun kekurangan. Jadi seperti MTSN 1 Kolaka Timur ini 94,81 ya. Sebenarnya kalau tambah 0,19% lagi nanti akan menjadi 100 gitu ya. Karena kalau 95 itu sama dengan 100 ya. Mudah-mudahan, dan ini diperhitungkan setiap bulan nanti akumulatif Pak. Jadi memang harapannya itu setiap bulan ya, bukan hanya di triwulan triwulan terakhir saja atau September misalkan nanti, tapi di setiap bulannya itu diharapkan
realisasi penyerapan sama dengan rencananya. Dengan maksimal toleransi, deviasi adalah 5%, baik kurang maupun lebih. Kemudian perlu kami informasikan juga terkait dengan realisasi belanja penanganan COVID dan PEN ya. Ini karena data per kabupatennya itu belum tersedia atau belum update ya, sehingga kami sampaikan yang data nasional ya. Dan sebagai informasi juga bagi Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun terakhir ya, defisit anggaran itu diperkenankan di atas 3% ya. Jadi nanti tahun 2023 itu defisit anggarannya adalah harus maksimal 3% ya, sesuai dengan undang-undang. Sehingga harapannya memang untuk COVID ini di tahun anggaran depan itu sudah sangat normal dan mungkin segera bisa ditetapkan sebagai endemi ya, atau berakhirnya masa pandemi. Harapan kita semua juga nanti tahun depan ini sudah normal ya, seperti sebelum masa pandemi tahun 2022 kemarin. Realisasinya sendiri secara nasional sampai dengan minggu yang lalu ya, Jumat yang lalu, karena ini datanya di launching setiap hari Jumat ya. Untuk Jumat ini belum ada ya, mungkin nanti sore. Realisasinya sebesar 181,19 triliun atau 39,75% ya. Jadi harapannya sih memang semakin kecil itu, khususnya untuk penanganan kesehatan ya, berarti dari alokasi yang misalkan dialokasikan untuk klaim pasien ya, karena pasiennya makin sedikit kan berarti realisasinya akan sedikit ya, dan itu sebenarnya bagus ya, berarti yang sakit itu makin sedikit, karena kalau makin realisasinya makin banyak ini berarti yang sakit banyak gitu ya. Untuk penanganan kesehatan 33,38 triliun atau sudah 27,24% ya. Ini makin kecil sebetulnya makin bagus ya. Kemudian untuk perlindungan sosial masyarakat ya, untuk PKH, bansos sembako, BLT dana desa, BLT Migor, bantuan PKL dan nelayan, dan bahkan nanti yang sudah salur ya pada 1 September ini kemarin kalau nggak salah itu, untuk kompensasi BBM ya, ada tambahan untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta ya, 600.000, kemudian tambahan lagi yang 600.000 untuk berapa juta masyarakat itu. Ini sudah 53,96% ya, jadi sudah di atas target, sudah on progress. Kemudian untuk sektor penguatan pemulihan ekonomi 64,31 triliun atau 36,3% ya. Ini terutama untuk sektor-sektor pada Kementerian PUPR ya. Kemudian pembayaran subsidi bunga UMKM ya, yang core itu memang ada tambahan ya, tambahan subsidi dari yang sudah diberikan secara normal ya, di mana kan sebagaimana kita ketahui KUR ini ada beban subsidi, KUR ini yang ditanggung oleh debitur adalah 6% ya, sehingga sisanya dari suku bunga normal itu ditanggung oleh pemerintah. Dan ini di masa pandemi ini memang ada tambahan subsidi lagi ya yang diberikan. Jadi dari total 455,79 triliun ya anggaran yang dialokasikan,
itu sampai dengan 26 Agustus sudah tersalurkan 181,18 triliun atau 39 tadi ya, 0,75%. Kalau dari APBN-nya, kalau dari DP-nya sudah 45,78%. Ini juga perlu kami sampaikan informasi mengenai insentif pajak ya. Ini juga bagian dari pemulihan ekonomi nasional ya, program pemulihan ekonomi nasional, dukungan terhadap dunia usaha, di mana memang terdapat beberapa program-program ya, insentif perpajakan ya, untuk mengurangi beban dari unit-unit usaha ya, usaha UKM ya, sehingga dia mampu untuk bertahan ya, mengembangkan usahanya di masa pemulihan ekonomi ini. Mungkin kita lanjut saja. Selanjutnya kami sampaikan mengenai realisasi kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro ya di wilayah Palangkaraya periode sampai dengan 31 Agustus ya. Untuk KUR sudah tersalur 561,01 miliar ya dengan jumlah debitur sebanyak 13.269 orang. Di Kabupaten Kolaka sebesar 397,97 miliar dengan debiturnya terbanyak ya 8.540. Kemudian Kolaka Utara 189,61 miliar, debiturnya 4.449 dan Koltim 29,18 miliar ya, atau debiturnya 280. Jadi ini juga menggambarkan ya salah satu bahwa kegiatan sektor real itu juga berjalan ya meskipun di masa pandemi. Kemudian pembiayaan ultramikro atau UMI ya sudah tersalur sebesar 6,93 miliar atau jumlah debiturnya 1.669 orang. Jadi UMI ini pembiayaan yang diberikan untuk usaha-usaha di bawah kecil itu ya, UMI yang belum bankable ya, dan ini difasilitasi melalui PT Pegadaian dan PNM Mekar ya, serta ada Koperasi Mitra 2. Ini realisasi per wilayahnya ya, tadi sudah sampaikan paling banyak adalah di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Ini untuk KUR-nya ya, dan kalau tidak salah memang di Kabupaten Kolaka itu terbesar kedua ya setelah Kabupaten Muna gitu, di wilayah Sulawesi Tenggara. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri konferensi persnya perlu kami sampaikan lagi ya bahwa sebagai salah satu fungsi penyelenggara negara ya, kita diharapkan untuk bisa melaksanakan pengelolaan keuangan ya dengan baik ya, dengan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan sekali lagi kami juga mendorong ya, menghimbau tidak intinya untuk mengajak kita semuanya untuk melaksanakan tata kelola anggaran yang jauh dari unsur-unsur yang bersifat koruptif ya, karena memang korupsi ini menjadi musuh kita bersama dan juga penghambat ya pembangunan yang dilakukan oleh kita. Pemerintah Presiden ya berkali-kali menyampaikan bahwa korupsi itu adalah merupakan extraordinary crime ya, yang bersama-sama dengan narkoba itu dan terorisme itu merupakan hal yang harus diberantas dari negara kita untuk bisa menjadi sebuah negara yang makmur ya, yang bisa mewujudkan cita-cita sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari kita sendiri ya bisa
menginisiasi ya untuk berhenti di kamu ya. Mulai dari budaya anti korupsi dari dirimu dan inspirasi di sekitarmu. Kami harapkan tentunya seluruh satuan mitra kerja kami juga dan saya yakin sudah melaksanakan budaya-budaya untuk anti korupsi ya, dan terus dilaksanakan, digaungkan ya dari diri kita sendiri pertama, kemudian dari unit, kantor dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan upaya dan niat baik kita ya, dan tentunya kita sama-sama yakin bahwa hal ini juga sesuai dengan pengamalan dari nilai agama kita. Sebagai ungkapan terakhir ya, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini KPPN Kolaka sedang menjalani penilaian ya, tahap akhir untuk penilaian wilayah birokrasi bersih melayani BBPM ya. Dan KPPN Kolaka terus berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya, untuk menerapkan perilaku-perilaku yang anti korupsi, anti gratifikasi dan sebagainya, serta masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan kualitas atau peningkatan kualitas kinerja dan layanan KPPN itu sangat diperlukan. Dan ini juga semuanya akan kembali layanan yang terbaik adalah untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama ya bersinergi dan berkolaborasi dengan KPPN Kolaka untuk melaksanakan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang baik ya, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan mencapai output ya maupun impact yang dampak yang kita harapkan bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Selamat bersiap-siap untuk menjalankan sholat Jumat bagi yang menjalankannya gitu. Sampai bertemu di bulan depan untuk konferensi pagi ini. Insyaallah Pak, siap. Salah.